arwah. Saya tidak akan bahas alam arwah. Ini persoalannya kita ini lagi berjalan. Berjalan kemana? Menuju Gusti Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan. Kalian sedang berjalan, kadihun, sedang berbuat, sedang berjuang. Kadhan, famulaqih, pasti akan bertemu, pasti akan nyampe, pasti akan jumpa. Yang jadi pertanyaan, berjalannya kemana? Menuju Allah. Yang jadi pertanyaan, apakah kita berjalan menuju ridho Allah? Apa kita berjalan menuju murkanya Gusti Allah? Banyak di antara kita yang sedang berjalan menuju murkanya Allah. Di antara yang itu ada kita. Mudah-mudahan kita berjalan menuju ridhonya Gusti Allah. Bagaimana supaya kita berjalan menuju Allah? Kalau bisa kita harus dipastikan. Kalau kita misalnya perjalanan jauh ya, kita mau ke Mekah misalnya, harus perjalanan sudah yakin menuju ke arah Mekah. Bagaimana petunjuknya tadi? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka Allah menurunkan hudan, menurunkan Al-Quran. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum ya. Dan siapa yang mengamalkan Al-Quran, mengikuti ajaran Al-Quran, fala khaufun, jangan ragu-ragu, jangan takut, akan kembali ke surga. Alhamdulillah. Ya. Jadi jelas Al-Quran adalah petunjuk kita. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang yang berkufur membohongkan ayat-ayat Allah, satu ayat saja, satu huruf saja, ulaika ashabun nar, dia tidak akan kembali ke surga. Naudzubillah. Kita itu Al-Quran. Ingat, Al-Quran tadi dikatakan ubud wal Qur'anul azim yal'anuhu. Banyak orang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak memberikan syafaat, malah akan melaknat. Ya. Tadi pertama bacaannya harus tajwid, ya. Saya tajwid, maknanya pun harus benar, ya. Bukan, jadi kadang kan baca udah tajwid udah hafal, tapi pemahamannya, pengamalannya jauh dari Al-Quran. Al-Quran Allah mengatakan, inna nazzalna dzikra litubayyina ma nuzila ilaihim. Inna, akulah yang agung, kata Allah, nazzalna dzikra, aku menurunkan Al-Quran, litubayyina, engkau Muhammad yang menjelaskannya, ma nuzila ilaihim, maka dengan demikian Al-Quran dijelaskan dengan hadis, maka satu Al-Quran, kedua hadis Kanjeng Nabi. Bahkan kalau sepertinya ayat bertentangan Quran dengan hadis, maka hadislah yang didahulukan. Misal begini, saya dulu pernah ngajar waktu di mondok di Alia Karawang sana, ya. Saya baca buku hadis ilmu hadis yang dari Depak dulu, teman sekarang Depak zaman Harto, ya. Ya, semua sudah tahu kan, ketika Mbah Harto jadi presiden kan, menteri agamanya selalu yang Muhammadiyah wali wasi ajmain, ya. Kalau menteri agamanya Muhammadiyah, otomatis dirjennya Muhammadiyah, betul. Ketika di Muhammadiyah, ya kanwilnya Muhammadiyah. Ketika pasti ngangkat Kemendak, bukan itu Muhammadiyah, nanti kau aja Muhammadiyah. Yang paling Pak Lam Anah tukang tahlil di desa, ya, nggak bisa lebih dari itu. Jadi saya itu dulu baca hadis bab zaman Mbah Harto, ya, wali wasi ajmain. Di sana dikatakan syarat sahih sama dengan yang kita baca di pondok, ya, dengan Baikuniyah, dengan berbagai kitab sama, ada 5, ya. Tapi ada tambahan di samping itu, di samping rawinya manusia, mata hadis pun jangan bertentangan dengan Al-Quran. Kalau matan hadis berkenaan Al-Quran itu doib, walaupun lewat Imam Bukhari. Itu yang saya baca bukunya, ya. Karena saya yang
saya ralat, ya. Ajaran ada tapi saya ralat. Karena jadi menurut versi mereka, kalau Quran bertentangan dengan hadis, yang berarti adalah Quran, kan hadis itu perkataan manusia, Quran kan dari Allah langsung. Ya, jadi mana contohnya? Contohnya hadis man mata an saumin soma anhu walihu. Barang siapa orang mati menjalankan puasa, harus dipuasakan olehnya. Itu doib. Walaupun datang Bukhari. Kenapa? Bertentangan hadis wa alaisa lil insani illa masa versi mereka. Oleh kan bukan begitu. Itu bayi nama nusyalaihi. Engkau Muhammad yang menjelaskannya. Jadi kalau kita ya justru Al-Quran, hadis yang didahulukan, karena hadis menjelaskan Al-Quran itu salah contoh. Jadi maka satu Quran, kedua hadis. Dalam Quran pun ada innallaha la yujmi'u ummati ala dolalatin. Allah tidak akan membiarkan umatku sepakat dalam kesalahan. Artinya kalau umat sudah ijma, itu berarti adalah termasuk hujah dalam agama. Maka Quran, hadis, ijma dan kias. Kias pun ada dalam Al-Quran. Nah itu pun untuk mujtahid, bukan untuk kita ya. Kalau kita mah mukhalid mutlak namanya, mukhalid apa namanya? Jadi kita mah udah aja apa kata Fathul Mu'in, apa kata Farukunan, apa kata Fathul Syed, itu aja. Walaupun Fathul Mu'in Syekh bin Alam Lebar mengatakan wal aslu fi dzalika ta'ala, ini dalilnya Al-Qur'an. Beliau cuma ngasih tahu aja Imam Syafi'i hadisnya ini, ya. Tidak langsung mengambil dari hadis, tidak, hanya ngasih tahu kepada kita Imam Syafi'i. Karena sebab ya hadis ini kan perlu istihad juga. Kadang-kadang hadisnya sama, tapi furu'iyanya beda. Contoh, menurut Imam Syafi'i sentuhan wudu cukup dengan ngambil membasuh rambut sih. Apa hadisnya? Famsahu biru'usikum. Itu ditafwid. Ya, jadi berarti cukup sedikit saja. Kalau Imam Maliki bukan, itu zaidah wa zaidah olah bihabi. Maka wudu ketika Maliki harus mana? Semua. Maka kita maklum, ya. Kalau Imam Abu Hanifah baklil isok, tidak seperempat sirah. Nah, maka dengan demikian itu furu'ihnya beda-beda. Hadisnya sama. Ya. Imam Syafi'i dalam wudu mewajibkan niat dengan hadis apa? Innamal a'malu bin niat. Amal harus pakai niat. Imam Abu Hanifah wudu tidak wajib niat. Hadisnya innamal a'malu bin niat. Wudu itu bukan amal. Wudu itu isqot, menghilangkan. Bagaimana kita punya piring kena tembelek ayam, masukkan kolam, ya dicuci, ambil tanpa niat, sudah suci. Jadi wudu tidak wajib pakai niat. Hadisnya innama a'malu bin niat. Imam Syafi'i wudu wajib pakai niat. Hadisnya innama a'malu bin niat. Kita harus ingat mana? Kalau di Indonesia karena memang kebanyakannya Syafi'i, ya kita ikuti Syafi'i, ya. Bagaimana? Ya boleh saja, boleh saja. Tapi harus satu paket, satu qadiyah. Jangan ngambil yang mudah-mudahnya aja. Nah, seperti kita mau tawaf karena memang akan bersentuhan dengan perempuan di sana, yang kita pakai Imam Maliki, wudunya pun Maliki, ya. Jangan wudunya Syafi'i ketika bersentuhan kulit pakai Imam Maliki nanti. Nah, kata Imam Syafi'i batal, kata Imam Maliki belum wudu. Jadi harus satu paket, satu qadiyah ya. Nah, ketika kita di sana mau mengikuti Imam Maliki, ya wudunya Maliki ya. Ini, maaf ya, dibuka. Tarik semua sini, nah wudunya. Nah, begini. Nah, jadi tarik semua ya. Itu wudu Imam siapa? Maliki. Nah, dengan demikian alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah tadi kedengaran saya anak-anak kita ya, baca Al-Quran luar biasa, masya Allah, saya merinding banget ya. Jadi Al-Quran, hadis kanjeng Nabi, ijma dan kias. Sekalipun kias pun koisnya harus mujtahid, bukan kita. Kalau kita bukan kias paling ilhaq saja. Nah, gimana nih hukumnya pakai speaker? Kan dulu mah ribut, boleh, nggak boleh, bid'ah, haram. Nah, kita ambil saja.
kacamata ya. Nah, ini kan kalau kacamata tujuan untuk membaca kitab kan, nah, itu namanya bukan kias, ilhaq. Ilhaqul masail bin ghairiha aula min taksisiha. Satu, kita ini ada ya, satu alam arwah, dua ke dunia. Nah, alhamdulillah anak-anak luar biasa ya. Dulu, sekarang saya pikir cara baca Quran, cara pendidikan lah sekarang lebih berpacu ya. Tapi ya juga berpacu juga dengan hambatannya ya. Qurannya luar biasa, tapi sekarang anak-anak di kampung, masya Allah, dengan HP-nya, dengan segala macam ya, lupa belajar. Nah, ya itu dulu zaman kita. Sekarang Allah ini abah ya, tadi nyusun kitab abahnya Ma'arif ya, Ma'arif. Mudah-mudahan dibacain ke Kembang nanti, Ma'arif ya. Ada Ma'arif, ada Qiraati, ada Iqra. Dulu macam saya enggak. Alif jabar a, alif patah a, alif kasroh i, alif doma u. Jadi a i u b patah ba b kasroh b b doma u. Jadi ba bi bu tak jabar tak ha doma u. Jadi tempe. Ya. Masya Allah. Sekarang luar biasa ya. Nah, kita ini ada di alam dunia. Nah, ketika kita ada alam barzakh, alhamdulillah ini Allah, Abah Wibowo, Abah Musadi. Sekarang beliau sedang menerima parsel kiriman dari santri ini, dari anak cucunya ini. Ya. Beliau yang ada di barzakh itu ada yang kaya, ada yang miskin. Ya. Kata Imam, ini saya lihat di anak cucunya ya, seorang alim ziarah kubur, seorang alim ziarah kubur. Di kuburan orang pada keluar dari kuburan ribut apa ya, seperti ayam dikasih beras baru dikasih makanan, ribut. Tapi ada yang diam saja. Beberapa orang ditanya, hei, kenapa kamu diam aja nggak ikut ribut? Saya udah kaya, cukup sama nggak usah ribut. Kenapa? Anak saya selalu baca Al-Quran. Siapa anakmu? Pulang. Nah, akhirnya dia bangun, dicari, ternyata ada sedang baca Al-Quran ya. Di pasar nggak di masjid, di pasar nunggu dagangan, tapi mulutnya terus apa ngunyah apa, bahasa Jawanya apa, ngunyah baca Quran tuh. Baca Quran. Kemudian beberapa waktu kemudian beliau ziarah lagi. Di antara yang tadi diam sekarang ada yang ikut mungut. Ditanya, kenapa kamu sering ikut mungut? Anak saya mati. Apa tidak adanya? Ada. Soalnya di suaranya juga di Jepang malah, tapi boro-boro baca Quran. Suara juga kadang-kadang enggak. Jadi mudah-mudahan anak kita harus bisa baca Quran, jadi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti cucunya juga, buyutnya juga, ke bawahnya juga, supaya terus berkesinambungan. Ya. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab dia begini ya. Kalau hari Jumat itu, hari Jumat, ketika khutib al-ahya melamat kan rukun khutbah ada 5 ya. Ada 5, bisa 3, 5, bisa 4 kan prakteknya. Ya. Pokoknya mau 3, 5, apa tetap di akhir harus ada doa untuk mukminin mukminat. Ketika khutib al-ahya melamat itu semua rebutan, bagaikan orang di tawur gitu tau ya, tawur uang gitu ya. Rebutan sekali. Itu. Jadi alhamdulillah itu. Maka dengan demikian ya, di dunia kita mari amalkan Al-Quran, didik anak kita, jangan salah mendidik. Sekarang nggak kayak dulu. Zaman saya dulu kecil, yang naik pesantren pasti kiai, pasti Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang enggak. Orang kaya bikin sekolah, di asramakan cari ustaz. Ustaz di sepan kata ya alhamdulillah, qadar paham ya innalillah ya. Jadi sekarang hati-hati cari pesantren juga harus hati-hati, pilih-pilih, nggak kayak dulu ya. Rugi banget kalau anak kita punya keyakinan tidak sampai akhir pada yang mati, rugi banget. Ya, kita capek apa ibu-ibu ya, ibu-ibu supaya melahirkan lagi idam, kalau sudah ada AO gitu ya, apa namanya, ibu-ibu kalau idam ya, ada nggak di Jawa AO gitu ya, namanya, pokoknya lihat nasi apa, muntah ya, lihat matahari sebel, lihat suami, ya. Lihat duit, itu ya.
Alangkah ruginya ya anak kita menjanjikanlah anak kita kaya, sukses, kita udah mati, ya. Kemudian anak kita beli Pajero, kita mau naik Pajeronya, bikin rumah yang tingkat, kita mau diam di rumahnya. Rugi sekali kalau anak kita tidak punya keyakinan bahwa amal yang hidup tidak nyampe kepada yang mati. Rugi sekali ya, maka hati-hati. Nah ini sedikit saja ya. Masih ada waktu enggak? Masih boleh? Ada waktu enggak? Saya ingin masuk hari saja. Setelah saya ini hakikat dengan Al-Quran dengan hadis Nabi ya. Dalam kitab Ihya, Imam Ghazali memiliki hadis gini. Orang menerima Al-Quran, orang menerima ada 3 macam, ada 4 macam malah ya. Masaluma ba'athani Allah minal huda wal ilmi kamasali ghaibil kafir asoba ardon pakanat minha bu'atun qabilatil ma fa'ambatatil kala wa asyabal kafir wa kanat minha bu'atun amsakatil ma fanaqlahu biha azza wa jalla biha nas fasyaribu wa syakau wa zara'u wa kanat qa'ifatun ki'anun la tumsiku ma'an walaupun gitu kalaan. Kata Ghazali, Nabi diturunkan Allah membawa ilmu ya, dipelajari pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah, di tempat-tempat belajar. Itu masalu mabas kamafil gois asbaron, bagaikan hujan turun dari langit jatuh ke bumi. Tanah menerima air hujan ada 3 macam, sementara 3 nanti jadi 4. Yang pertama minha bu'atun qabilatil ma, ada seblok tanah, sekeping tanah yang tidak bisa menyimpan air. Tanah kering kena hujan, airnya nggak ada, tapi manfaatnya luar biasa. Fa'ambatatil kala, tumbuhlah rumput-rumput, pohon-pohonan, sayur mayurnya. Fa'ambatatil kala, artinya walaupun dia tidak bisa menyimpan air, tapi manfaat buat dirinya. Ada orang baca Al-Quran, belajar ilmu, walaupun tidak bisa ngajar kepada yang lain, tapi amalnya jadi soleh, ibadah semakin rajin, ke akhiratnya semakin dekat, ke Allahnya semakin mengingat. Itu namanya baikan tanah yang menerima air hujan, tidak bisa menyimpan air tetapi manfaat. Yang kedua, ini yang diharapkan mudah-mudahan ya adik-adik ini kita doakan termasuk yang kedua ini, wakanat minha bu'atun amsakatil ma, ada tanah dibagikan kolam, bagikan kali, bagikan sumur ya, bagikan sumur. Kalau kolam itu biasanya bisa nyimpan air. Di kolam itu manfaat buat dirinya. Kenapa? Di kolam itu ada ikannya ya, kelihatan, ada gurame, ada kansera, ada lele, macam-macam ikan. Artinya manfaat buat dirinya. Juga manfaat buat yang lain. Pasaribu, orang butuh air ngambil dari sumur. Wasakao, mau nyirami tanaman ngambil air dari wazaru, bisa bercocok tanam. Artinya itu orang manfaat buat dirinya, manfaat buat yang lain. Mudah-mudahan doakan ini adik-adik kita ini, kakak-kakak kita ini ya, mudah-mudahan termasuk yang kedua. Yang ketiga ini yang kita takutkan, wakanat to'ifatun anun, ada seblok tanah yang tidak bisa menyerap air, tidak jadi tumbuh-tumbuhan, itu tidak manfaat buat dirinya, yang buat yang lain. Satu lagi, Imam Ghazali bicara nama di sini. Bagaimana kalau buat orang lain manfaat, nyuruh bisa ceramah, ngajak ibadah, ngaji sana sini, tapi dianya tidak amal, itu masih bagus ya, masih kabatur mahnitah dewek nama henteu prak, ngerti teu? Kabatur nitah dewek nama henteu prak, ngerti enggak? Ke orang lain bisa nyuruh, dia tidak melaksanakan, itu bagus. Kata Imam Ghazali, kal ibroh, bagaikan jarum. Tahu jarum enggak? Orang gagah pakai jas, pakai apa? Pakai macam-macam pakaian, itu karya siapa?
Kayak jarum ya. Tapi jarum selama nempel di mesin pernah pakai baju enggak? Nah itu. Baik ada damar lilin ya, damar lilin. Yang lain terang, dianya habis ya. Itu. Jadi bagus. Kata saya si Ibi, dia juga dikatakan begini. Nanti satu saat orang-orang penduduk surga akan melihat penduduk neraka. Kemudian dia bertanya, "Hei, Kang Ustad, kok ada di neraka?" Kan saya maksud itu gara-gara Kang Ustad ya. Sim kuring ka surga teh pedah ngamalkeun ajaran Ustad, kumaha kusa di neraka. Harusnya ya, sim kuring ka surga teh kumargi ngamalkeun piwejang Bapak Ustad. Kunaon Pak Ustad di neraka? Saya masuk surga ini gara-gara Pak Ustad ya. Ya, apa yang Pak Ustad perintahkan saya amalkan. Kenapa Pak Ustad di neraka? Jamnya punana nguruk wala nak malu. Saya cuma bisa merintah saja, tidak bisa mengamalkan ya. Ini mungkin segitu aja ya. Nggak usah tamat-tamat ya. Cukup segitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita doakan semoga tempat ini menjadi tempat yang maslahat, manfaat, barokah abadi sampai yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimna rukhina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabu min hamdayi wa fi ni'amah wa yukabi mazidah ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi salil karim wa alim sadiq wa ma fadlika ummana ridda kepada umadal hadal buk'ata hadal ma'hadan mubarakan ma'suman mahmudan mahbuban fikum min uminat misalnya pabashirhu wa balihu ila yaumil qiyamah bi hurmatika rabbana atakhurun habib wa rahman rahimin Allahumma nasuka min hadani mati tamamaha man ismati dawamaha min rahmati shumalha mala'afiyati usulha mala'is'ad ghadah mala'umun as'adah mala'ihsani atamah na'amil amah na'atadabah muta'amah kunna nawatuana makhtim bisa'adah ajalana hakik biziyadah amalana aku mengapilah kudwana wasana wa ila rahmatika wa syarra amalana wa subhanahu ala dhunubina wa man abismu majali taqwa zadana ya Tuhan wa alikatuana wa timadana wa thabitna al istiqamah wa idhi mujibatan damah yamal qiyamah wa ipa'al faluzat wa tu'asadu wa kunas wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa rasulullah al-fatihah.